Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota Nur Indah Fauziah, Visi Ornawati, dan saya Ali Yasfi. Kami akan menjelaskan diskusi kami, yaitu setengah putaran. Yang pertama, pengertiannya dari setengah putaran merupakan suatu keadaan khusus dari pencerminan, yaitu suatu pencerminan terhadap suatu titik garis sumbu dalam pencerminan diambil alih oleh titik cermin setengah putaran. Kemudian definisinya, ada definisi 3.1, misalkan V bidang Euclides dan A titik tertentu pada bidang V, setengah putaran pada titik A adalah fungsi sigma A yang didefinisikan untuk setiap titik P pada V sebagai berikut. Apabila P sama dengan A, maka sigma A P sama dengan A. Apabila P tidak sama dengan A, maka sigma AP sama dengan Q, sehingga A titik tengah ruas garis PQ. Bisa dilihat gambarnya seperti ini. Kemudian contoh 3.1. Diberikan A, B, dan C adalah titik-titik pada bidang Euclides V. Lukis A titik D sehingga D sama dengan sigma A, B. Kemudian ada titik E sehingga C sama dengan sigma A, E. Penyelesaiannya yaitu D sama dengan sigma B berdasarkan definisi 3.1 adalah titik tengah BD. Karena B tidak sama dengan A, maka ada ruas garis BA. Kemudian kita perpanjang ruas garis BA ke arah titik A, sehingga memperoleh ruang garis AD yang ekuivalen dalam ruang garis BA. Akibatnya kita mendapatkan ruang garis BD di mana A merupakan titik tengah ruas garis BD. Artinya D sama dengan sigma A, B. Kemudian yang untuk soal B, yaitu C sama dengan sigma AE berdasarkan definisi 3.1 adalah titik tengah EC. Karena C tidak sama dengan A, maka ada ruang garis CA. Kemudian kita perpanjang ruang garis CA ke arah titik A, sehingga memperoleh ruas garis AE yang ekuivalen dengan ruang garis CA. Akibatnya kita mendapatkan ruas garis EC, titik A sebagai titik tengahnya, artinya C sama dengan sigma AE. Bisa dilihat ini adalah gambarnya. Kemudian setengah putaran sebagai isometri. Teori 3.1 yaitu setiap setengah putaran adalah suatu isometri. Buktinya yaitu untuk membuktikan teorema 3.1, ambil sembarang setengah putaran sigma A. Dalam hal ini terdapat dua langkah, yaitu A. Langkah menunjukkan merupakan suatu transformasi. B. Langkah menunjukkan sigma A merupakan suatu isometri. Pengertian isometri melalui pengertian transformasi bisa dilihat di modul 2. A. Untuk menunjukkan sigma A suatu transformasi, maka harus menunjukkan tiga hal, yaitu yang pertama adalah sigma AP ekuivalen dengan V. P ekuivalen V, artinya sigma A sama dengan V. 2. Sigma A fungsi kepada, dan 3. Sigma A fungsi 1. Ambil sembarang P ekuivalen V adalah apabila P sama dengan A, maka berdasarkan definisi 3.1.1 sigma AP sama dengan A. Karena A ekuivalen V, maka sigma AP ekuivalen dengan V. Apabila P tidak sama dengan A, maka ambil Q titik sembarang pada V. Apabila Q sama dengan A, maka P ekuivalen V, yaitu P sama dengan A, sehingga sigma AP sama dengan A sama dengan Q sama dengan A. Apabila Q tidak sama dengan A, maka ambil P dan R titik sembarang pada V, sehingga sigma AP sama dengan sigma AR. Apabila sigma AP sama dengan sigma AR sama dengan A, maka P sama dengan A sama dengan R. Apabila sigma AP sama dengan sigma R sama dengan S tidak sama dengan A, maka A titik tengah. Selanjutnya, tunjukkan bahwa sigma A suatu isometri. Untuk keperluan ini, Anda mengambil titik-titik P dan R pada V. Kemudian Anda misalkan sigma AP sama dengan D dan sigma AR sama dengan E. Bisa dilihat di gambar titik 31 ini.
Akibatnya, PA sama dengan AD dan RA sama dengan AE. Hubungan titik P dengan R dan titik D dengan E. Maka terbentuklah dua segitiga, yaitu segitiga PAR ini dan segitiga DAE. Sini. Karena PA sama dengan DA, sudut PAR sama dengan DAE, sudut-sudut bertolak belakang, dan RA sama dengan AE, maka segitiga PAR sama dengan, tak ingat, segitiga DAE, sisi sudut sisi. Karena segitiga PAR sama dengan segitiga DAE, maka PR sama dengan DE. PR sama dengan DE. Jadi sigma A suatu isometri. Kemudian sifat-sifat setengah putaran. Teorema 3.2. Apabila garis-garis G dan H berpotongan tegak lurus di titik A, maka sigma A mu G O mu H. Bukti, misalkan sigma A P sama dengan P aksen, mu P sama dengan P1, mu G P1 sama dengan P2. Perhatikan gambar 3.3 yang tadi di sini. Nah, dari permisalan ini Anda mendapatkan mu G O mu H P sama dengan P2. Yang kedua, A titik tengah dari P aksen, H sumbu dari PP1, dan G sumbu dari P1 P2. Misalkan B sama dengan PP1 irisan H, C sama dengan P1 P2 irisan G. Perhatikan segitiga PBA dan segitiga PP1 P1. Karena PP1 sama dengan 2 PB dan PP1 sama dengan 2 PA, maka PP1 itu PP1 sama dengan PB sama dengan banding, maka PP1 banding PP kuat 1 sama dengan PB banding PA. Akibatnya segitiga PBA, segitiga PP1 P1, sudut PBA adalah sudut siku-siku, maka segitiga PP1 P1 juga P aksen juga suatu sudut siku-siku, sehingga PP1 tegak lurus dengan P1 P aksen. Kita mengetahui bahwa G sumbu dari P1 P2, H sumbu dari PP1, dan G tegak lurus H. Akibatnya PP1 tegak lurus P1 P2 karena PP1 tegak lurus P1 P aksen dan PP1 tegak lurus P1 P2, maka P1 P2 sama dengan P1 P aksen. Akibatnya P1 P2 dan P aksen terletak pada suatu garis yang tegak lurus pada PP1. Artinya P aksen terletak pada PP1. Selanjutnya kita misalkan P2 P irisan H sama dengan A1. Lihat gambar 3.5. Bisa dilihat di gambar 3.5. Perhatikan segitiga PBA1 dan segitiga PP1 P2 karena sudut PBA1 sama dengan P1 P2, yaitu sudut siku-siku. Maka segitiga PBA1 itu PP1 P2, tetapi kita mengetahui bahwa PP1 sama dengan 2 PB. Akibatnya A1 titik tengah PP2. Ini gambar 3.4. Berarti ini tipe ya tadi ya, 3.4. Ini gambarnya. Kemudian karena sumbu G dari P1 P2, maka P1C sama dengan CP2. Karena PA1 sama dengan A1 P2 dan P1C sama dengan CP2, maka CA berseberangan P1P. Karena PP1 tegak lurus P1 P2, C ekuivalen P1 P2, maka CA1 tegak lurus P1 P2. Kita mengetahui CA1 tegak lurus P1 P2, akibatnya CA sama dengan CA1. Karena A1 sama dengan H irisan,
CA1, A sama dengan H irisan CA, dan CA sama dengan CA1, maka A1 sama dengan A. Akibatnya PA1 sama dengan PA, karena P2 sama dengan P1 P2 irisan PA1. P aksen sama dengan P1 P2 irisan PA, dan PA1 sama dengan PA. Maka sigma P sama dengan mu G O mu H. P sigma P ekuivalen V. Jadi sigma A sama dengan mu G O mu H. Selanjutnya teorema 3.3. Apabila G tegak lurus dengan H, maka mu G O mu H sama dengan mu H O mu G. Bukti. Misalkan A sama dengan G irisan H. Karena G tegak lurus H, maka mu G O mu H sama dengan sigma A, dan mu H mu G sama dengan sigma A. Jadi mu G O mu H sama dengan mu H O mu G. Teorema 3.4. Setiap setengah putaran adalah involusi. Buktinya yaitu ambil sebarang setengah putaran sigma A. Kita akan membuktikan sigma A involusi, yaitu sigma A min 1 pangkat min 1 sama dengan mu A. Ambil dua garis G dan H sehingga terdapat ruang kosong, sama dengan G irisan H dan G tegak lurus H. Berdasarkan teorema 3.2 tadi, sigma A sama dengan mu G O mu H, kita memperoleh sigma A min pangkat min 1 sama dengan mu G O mu min pangkat min 1 H, sama dengan mu pangkat min 1 H O mu min 1 G sama dengan mu G O min mu H, sama dengan sigma A. Sebab H tegak lurus dengan G dan A sama dengan G irisan H, jadi sigma A adalah involusi. Kemudian persamaan setengah putaran. Ada teorema 3.5. Apabila A, AB, dan P dalam kurung XY sembarang titik, maka sigma AP sama dengan 2A min X, 2B min Y. Buktinya itu misalkan Q, XO, Y0, X0, Y0 sama dengan sigma A, P, maka A titik tengah PQ, sehingga Anda mendapat hubungan. Apabila Anda menyelesaikan, didapat persamaan X0 sama dengan 2A min X dan Y0 sama dengan 2B min Y. Jadi sigma AP sama dengan 2A min X, 2B min Y. P X, Y. Untuk lebih memahami persamaan setengah putaran yang dituangkan dalam teorema 3.5, kita pelajari contoh 3.2. Contoh titik 2 adalah soalnya buktikan teorema 3.2 dengan menggunakan teorema 3.5. Penyelesaiannya, ambil garis G sehingga sumbu X dan garis H sebagai sumbu Y. Akibatnya apabila A sama dengan G irisan H, maka A yaitu 0,0. Ambil titik sembarang P, X, Y berdasarkan teorema 3.5. Anda mendapatkan bahwa sigma AP sama dengan sigma 0,0 dalam kurung kurawal X, Y sama dengan 2,0 min X, 2 kali 0 min Y sama dengan min X, min Y. Berdasarkan teorema 2.6 bagian A dan B, Anda didapatkan mu HP sama dengan mu HX, Y dan sama dengan min X, min Y. Mu GP sama dengan mu G, X, Y sama dengan X, min Y. Sehingga mu GO mu HP sama dengan mu G mu HP sama dengan mu G mu HX, Y sama dengan mu G min X, Y sama dengan min X, min Y. Berdasarkan 1 dan 2, kita simpulkan bahwa sigma P sama dengan mu G mu H P X, Y. Jadi ini hasilnya. Oke, itu saja dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, itu adalah
murni karena kesalahan saya pribadi. Mohon maaf jika ada banyak tanda-tanda yang salah baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.